Kita mulai ya. Ya. Shalom, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Apa kabar semuanya? Baik yang online maupun offline, semoga tetap sehat, luar biasa dalam damai dan sukacita. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadat pembakaran daun palma. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua dari awal acara hingga sampai selesai. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadat, malam hari ini saya akan membacakan nama-nama para petugas yang akan melayani ibadat malam hari ini. Untuk bacaan pertama akan dibacakan oleh Bu Arida, sedangkan Mazmur dibacakan oleh Bu Linda, Injil akan dibacakan oleh Bapak Erik, sedangkan renungan oleh Bapak Siktianto. Upacara pembakaran dan doa oleh Bapak Hendri, Kalim A4. Doa mohon berkat Pak Eka, Kalim A9. Pujian Bapak Indarto, Kalim A10. Sedangkan doa umat Pak Yono, Kalim A11. Doa penutup dibacakan Pak Wiji, Kaling A5, sedangkan berkat penutup Pak Ika. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadat malam hari ini dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 596. Pak Laos monggo. Kemute itu. Pak Erik, tolong suaranya enggak dengar. Suaranya HP-nya kemute itu. Enggak dengar sana, enggak masuk ya? Enggak kok, ini bagus kok. Nah, ya, Sudah. Terus itu Pak Laos suaranya mana? Sudah. Oke. Sudah, ayo. Kami hendak menghadap tata kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cintamu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Waktu yang Kau berikan tak kami gunakan, sabda dan teladan tak kami hiraukan, telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang Kau sediakan. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Murah memberikan rahmat yang berlimpah kepada kita dan damai sejahtera-Nya beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan hadirnya hari Rabu Abu, kita masuk dalam masa Prapaskah, masa yang penuh dengan rahmat Tuhan. Pada malam hari ini, kita secara khusus mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kita supaya dapat memulai masa pertobatan ini dengan hati yang terbuka, yang berarti siap dan berani melepaskan cara hidup manusia lama kita dan masuk dalam hidup yang baru.
Daun palma lambang hidup manusia lama. Akan kita bakar, abunya akan dioleskan pada dahi. Supaya kita menyadari bahwa manusia berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Abu hanya merupakan lambang, tanda yang akan menunjukkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Menyadari akan hal ini, marilah kita hening sejenak, melihat diri pribadi kita masing-masing yang penuh dosa dan kesalahan, dan kemudian mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk memperbaiki hidup manusia sebagai gambar dan citra Allah yang rusak akibat dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau berkenan mengorbankan diri demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau telah menunjukkan kerelaan, kami pun juga ingin mengambil bagian dalam korban-Mu, yakni ikut memperbaiki kehidupan masyarakat dimanapun kami berada. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan memulai masa prapaskah, masa pertobatan, masa yang penuh rahmat dan belas kasihan-Mu, serta pengampunan atas dosa-dosa kami. Masa pertobatan ini akan kami jalani dengan perbuatan-perbuatan kasih, tanggap terhadap penderitaan sesama. Terlebih mereka yang memerlukan uluran tangan kami, sebagai wujud nyata keikutsertaan kami dalam pembangunan. Semoga dengan demikian, semakin lama hidup kami semakin menyerupai Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya. Diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu, atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal,
serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada pada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih menurut setiamu. kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, Menurut menurut kasih kasih setiamu. hapuskanlah pelanggaranku. Pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kasihanilah Aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam. Bisa terdengar suara saya ya? Yes. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Terus terang pada saat Pak Erik nodong saya, pada saat itu saya juga kepinginnya kalau bisa jangan saya Pak Erik aja lah gitu loh. Ya, karena terus terang membawakan renungan ini juga sesuatu yang menjadi beban juga gitu ya, karena saya sendiri masih banyak kekurangannya, masih banyak yang harus dibenerin dalam hidup saya, sehingga saya merasa kok gimana gitu ya. Tapi ya setelah saya belajar lagi, saya pelajari dari firman yang harus disampaikan, saya kok merasa oh ini Tuhan sebetulnya menegur saya melalui firman ini ya. Bicara langsung pada saya melalui firman ini. Pas sekali bahwa pada firman malam hari ini ada 2
bacaan yang pertama itu juga mengenai pertobatan, mengenai bagaimana si Yunus yang sebelumnya itu berusaha untuk melarikan diri dari tanggung jawab, akhirnya Yunus bersedia melakukan apa yang Tuhan inginkan, tentunya melalui sebuah proses ya. Kalau kita baca secara lengkap dari kitab ini kan Yunus ditelan dulu oleh ikan gitu ya. Baru kemudian setelah itu dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian pada bacaan Injilnya adalah mengenai pohon ara, di mana sudah diberikan kesempatan selama 3 tahun Tuhan menunggu pohon ini ternyata tidak berbuah. Nah, saya kok merasa saya sendiri tertembelak dengan firman ini bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang saya harus perbaiki supaya hidup saya menjadi berbuah. Nah, tentunya buah yang dimaksud bisa jadi bukan buah yang seperti pohon ara yang seperti itu, tetapi sudah dijelaskan diri oleh Tuhan. Karena kita hidup dalam alam apa yang disampaikan Tuhan tentunya adalah sesuatu yang dalam pengertian roh gitu ya. Sehingga buah pun adalah buah-buah roh yang saya maksudkan di sini, di mana Tuhan menginginkan bahwa setiap kita, setiap saya dan teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah diberkati, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang itu harusnya berbuah. Nah, buah-buah roh itu adalah apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri, tidak mudah marah. Nah, apakah setelah kita mengikut Tuhan dalam waktu yang sekian lamanya itu, dari mulut kita masih sering keluar perkataan, dari perkataan-perkataan yang membawa damai sejahtera bagi orang yang mendengar? Ataukah saya masih sering mengeluarkan kata-kata itu yang membuat orang itu justru menilai kita, wah orang ini katanya sudah ikut Tuhan. Sering-seringnya dibilang lagi, orang ini sudah ikut CAP. Kok perbuatannya masih seperti itu? Dari mulutnya kok kata-katanya masih seperti itu? Nah, kebetulan juga saya ini pernah ikut CAP sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kok pas banget gitu ya. Jadi saya merasa ditegur juga oleh Tuhan. Apakah perkataan saya, perilaku saya, perbuatan saya, itu sudah menghasilkan sebuah buah seperti yang Tuhan minta. Seperti yang ada dalam bacaan itu. Karena dasar untuk kita bisa membawa orang dalam pertobatan seperti yang dilakukan oleh Yunus, itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Dalam diri saya harus ada dulu pertobatan seperti itu, baru saya bisa membawa saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum mengenal Tuhan atau mungkin sedang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Yaitu ketika kita sendiri sudah memiliki buah-buah itu, yaitu buah-buah roh tadi, di mana kita memiliki kasih. Ketika melihat saudara kita yang sedang kesulitan atau kita perlu bantuan, kita kasih pada mereka. Melihat saudara kita yang sedang sedih, kita bisa menghibur, memberikan satu motivasi, itu juga buah dalam kehidupan kita. Lalu ketika saudara kita mungkin jarang datang di dalam pertemuan seperti ini, dan kemudian saudara itu datang, maka kita menyambut, harusnya menyambut gitu ya. Jangan lagi terucap kata-kata, lo kok dengaren gitu. Nah, justru kata-kata seperti itu kan enggak baik gitu kita ucapkan, yang membuat kita yang baru pertama datang tadi malah bagus dilokno maneh lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin dalam mulut saya sering juga keluar mungkin seperti itu gitu loh. Sehingga saya tertegur oleh firman ini oleh Tuhan. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini saya diingatkan kembali untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, supaya kita juga enggak gampang menghakimi orang gitu ya. Kita enggak segean gitu dalam istilah bahasa Surabayanya gitu ya. Orang ini kok ngomongannya gak enak tenan kok no kuping misalnya gitu. Terus kita langsung membalas gitu. Nah, itu bukan berarti kita enggak punya buah-buah roh dalam hidup kita. Nah, menyambut dari masa Prapaskah ini dengan pembakaran tentang malam hari ini, mari kita semua menyadari bahwa di dalam hidup kita ini kita diminta oleh Tuhan
untuk berbuah melalui buah-buah roh yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa dibaca sendiri dalam kitab Galatia 5:22-23 ya kalau nggak salah. Galatia 4:5 ayat 22 sampai 23. Di mana buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, baik hati dan seterusnya gitu. Dan tidak sombong tentunya. Mungkin itu aja renungan dari saya malam hari ini. Semoga dengan renungan ini kita semakin dikuatkan dan semakin membawa kita dalam pertobatan. Amin. Mari kita masuki upacara pembakaran daun palma. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bertobat berarti berani meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang mengarah kepada kedurhakaan, keserakahan, nafsu liar, ketidaksetiaan, dan berani memasuki ke dalam hidup menurut kehendak Tuhan, yaitu jalan yang mengarah kepada kesucian, keadilan, dan kesetiaan. Daun palma yang telah dibakar melambangkan bahwa kita dengan rela mau meninggalkan cara hidup lama itu. Daun palma yang semula kita gunakan untuk menyambut Tuhan Yesus yang memasuki pintu gerbang Yerusalem, sekarang ini sudah kering, kotor, dan penuh dengan debu. Kita relakan untuk dibakar ke dalam api. Api yang kita imani sebagai lambang cinta kasih ilahi. Bersama dengan lenyapnya daun palma dalam api, marilah kita serahkan kepada Tuhan seluruh kedurhakaan, keserakahan, nafsu liar, dan seluruh dosa kita. Semoga Tuhan berkenan mengampuninya. Sing punya buka apa ya? Tidak ada yang buka. Enggak bisa anu. Pak Widi enggak? Itu enggak. Ya wis gini. Ya. Ya Pak Wid. Berdoa dulu. Maka benar. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga Engkau berkenan menghancurkan kedurhakaan kami. Baharuilah hati kami, patahkanlah dan hancurkanlah kesombongan yang bercokol di dalam darah daging kami. Semoga Engkau berkenan menggantinya dengan berkat kerendahan hati yang sejati. Besarkanlah nyala api cinta kami kepadamu. Arahkanlah hidup kami hanya kepadamu. Hidupkanlah api cinta kami terhadap sesama. Hapuskanlah sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dan limpahkanlah kepada kami rahmat pengampunan dan belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seseling sebuah lagu. Sudi syukur 481. Hanya debulah aku dialaskan Tuhan. Uruskan pikiranmu, sabda penuhanmu. Supaya aku tenang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya marahi Engkau.
Mari kita ulangi sekali lagi lagu Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Cahaya aku tenada menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya marahi Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Sepenuh sesat ini ku unjuk padamu. Kala yang aku tenada menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya marahi Engkau. Sedikit-sedikit. Orang sini itu, Pak. Udah Pak Erik, sedikit-sedikit. Masih berhenti terus. Mari kita Lagu 485 Pak Laos. Oh, 485. Ya. Karena masih banyak. 485. Oh Yesus, sepenebus permohonan duri. Oh Tuhan, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhan.
mau habis. Iya. Silakan Pak Eka. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau akan bergembira apabila kami bertobat dan mau kembali kepadamu. Kami juga ingin untuk tetap menjadi milik-Mu. Karena itu kami mohon, semoga Engkau berkenan menerima pertobatan kami. Tuhan yang Maha Kasih, umat perjanjian lama menunjukkan pertobatannya dengan bersimpuh di atas abu. Kami juga menyadari kesalahan kami dan mohon pengampunan-Mu. Semoga Engkau berkenan menurunkan berkat atas abu ini, supaya kami yang memasuki masa puasa dengan diolesi abu suci pada dahi kami masing-masing, selalu sadar bahwa di hadapan-Mu kami hanyalah debu. Kami percaya atas kemurahan-Mu. Karena itu kami memberanikan diri memohon kepadamu, terimalah pertobatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Enggak ada. Ke-mute Pak In. Masih ke-mute. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia selalu setia mengasihi kita, walaupun kita sering mengkhianati kasih setianya. Tak henti-hentinya Tuhan menawarkan pengampunan dan memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah sebab besar kasih setianya. Terpujilah Allah sebab besar kasih setia-Nya. Bapa yang Maha Kasih, dalam masa Prapaskah ini, Engkau memanggil kami untuk mawas diri, menyesali akan kekurangan, dosa dan kesalahan kami, dan bertobat di hadapan-Mu. Karena itu, perkenankanlah kami berdoa. Terpujilah Allah sebab besar kasih setia-Nya. Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami terlepas dari belenggu nafsu liar dan terhadap hal-hal yang kurang baik, agar kami dapat mengerjakan semua pekerjaan kami
tanpa harus mengesampingkan masalah surgawi. Karena itu, perkenankanlah kami berdoa. Terpujilah Allah sebab besar kasih setia-Nya. Bapa, Engkau menghendaki agar kami selalu bersyukur kepadamu dengan cara hidup sederhana dan rendah hati. Agar dengan demikian kami dapat melaksanakan kehendak-Mu, rela berbagi, dan mau memberikan bantuan kepada sesama kami yang kekurangan. Karena itu, perkenankanlah kami berdoa. Terpujilah Allah sebab besar kasih setia-Nya. Bapa, Engkau telah mempersiapkan kami menyongsong Paskah. Dan kelak, kami dapat menikmati Paskah kekal bersama Dikau di surga. Karena itu, perkenankanlah kami berdoa. Terpujilah Allah sebab besar kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Doa umat. Allah yang Maha Rahim, yang karena kasih-Nya kepada kita, Ia telah mengutus putranya Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang tak jemu-jemu mencari domba yang hilang. Maka marilah dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ya Bapa, kesucian gereja telah kami cemarkan dengan kelemahan-kelemahan kami. Ampunilah segala kesalahan kami, dan pulihkanlah persaudaraan kami dengan umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami sungguh berusaha memantapkan sikap tobat kami dengan menghayati cinta kasih, memberi teladan hidup yang baik, dan selalu tekun dalam doa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami untuk mengusahakan keadilan dan cinta kasih yang tulus, agar hati kami selalu diliputi damai, baik di dunia sekarang maupun kelak di rumah Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kasih-Mu membebaskan kami dari kebinasaan dosa dan membuat kami mampu menempuh hidup baru di masa prapaskah ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hapuskanlah segala kesalahan dan dosa kami, dan tabahkanlah kami mampu mengusahakan sikap hidup yang baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan pengumuman, silakan. Bapak Kaling, dari Kaling A4 dulu mungkin, silakan Pak. Nggak ada ya? A5 Pak Widi. Ada. Mas 10. A10, 11. Ada, A10 nggak ada, Pak. A9, Pak Eka. Nanti, Pak. Anu kasih kami. AMK. Dari saya nggak ada, Pak. Cuman mungkin saya mau nambahkan dikit aja untuk pembagian Zoom kemarin bagaimana, Pak? Ya, Pak Im. Yang Zoom biaya maksudnya. Setelah habis doling ya dibahas ya. Oh ya, mari ini goling aja. Ya, mari doling ya. Oke. Dari A5 tidak ada pengumuman, cuman saya ucapkan terima kasih pada seluruh umat, mulai dari A4, A5, A9, A10, A11 yang sudah mengikuti ibadat pembakaran daun palma baik secara offline maupun online. Semoga kita pribadi masing-masing dapat mempersiapkan diri iman kita untuk memasuki masa prapaskah. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjut doa penutup Pak Widi. Opa, nggak ada pengumuman, nggak Opa? Aika. Oh ya. Nah, untuk doa untuk doa lingkungan selanjutnya itu minggu depan dari lingkungan A11 ya. Aduh, Pak Yono. Ya, terima kasih. Bakar apa bisa Pak? Rame. Doa penutup. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati untuk menutup ibadat pada hari ini. Ya Allah yang Maha Murah, sumber segala berkat dan rahmat. Engkau mengetahui keadaan hidup kami masing-masing. Walaupun banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, Engkau telah mengasihi kami. Engkau menganugerahi kami masa pertobatan, masa yang harus kami pergunakan untuk mawas diri, lebih mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu. Semoga kami dapat menggunakan masa ini sebaik-baiknya, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aika. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum mengakhiri ibadat kita ini, marilah kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian dan segala usaha kita untuk memperbaiki hidup ini selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pembakaran abu telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi dengan damai, kita diutus.
Amin. Lagu penutup puji syukur 606. Dari bawah tubuh dosa, padamu ku berserah. Tuhan dengarkanlah hamba, indahkanlah doaku. Jika Tuhan ingat dosa, siapa dapat tahan? Tuhan ampunilah kami, agar umat-Mu dapat harapanku pada Tuhan, tumpuan iman. Jiwaku menanti Tuhan, sabdanya ku dambakan. Akan fajar dini hari, rindu para penjaga. Akan Tuhan dan ampunnya, rindulah umat Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Tolong Ada kameranya pembagian dibuka. bersama. Tolong kamera dibuka. Kita foto-foto sebentar. Merah dibuka. Halaman pertama. Iya. Bentar. Foto dulu, Bu. Foto dulu. Foto dulu. Halus. Mangane. Panas itu. Sudah. Halaman 2. Sudah baik kan? Sudah baik kan? Belum. Iya kan. Karena di dokter gigi kita. Oke, sudah. Terima kasih. Happy birthday Bu Yuli. Oh, ada yang lebih birthday dah. Hari ini lewat. Terima kasih, Pak. Ben ngomong Pak. Pak Yono. Imunisasi Imunisasi. Diskusi masalah biaya. Ya sesuai itu aja. Mudah imunisasi. Sesuai sing ikut. Ya. Gawe dia kayak ya. Ada sameniternya di sana ya. Yang nggak datang di sini rugi, Pak. Iya. Taporai. Iya. Ya. Iki burung tak foto sing ono anu label lho. Itu kandhani kok. Apa minta di-share yang ada labelnya? Ini nanti disiarkan di YouTube. Ya, ini nanti akan saya share di YouTube ya, Bapak Ibu. Iya. Tapi nggak kena ya nggak apa-apa sih. Yang bulan ini sudah Sudah ya. Oke, Pak Eka, sing soal itu Pak Eka. Oh ya. Izin lift dulu. Itu berarti tetap pakai yang 275 nanti bulan Maret. Ya kan? Cuma pembagiannya untuk bulan depan 25.000. Pak Hendrik,
Pak Hendrik, kalau kami sini deh, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ya, malam Pak Hendrik. Mute. Ke mute. Ya, Main apa ke malam. mute? Pak Hendrik, ini kita mau bahas mengenai biaya SUM. Biaya SUM ini adalah 275.000. 275 ya. 275. Bulan ini Ampat itu tidak kami ajak untuk urunan. Karena 275 ini sudah ditanggung oleh A5, A9, A10, dan A11. Sudah beres. Jadi yang untuk bulan depan 275 ini pembagiannya adalah A4 25.000, A11 25.000, A5 75.000, A9 75, A10 75.000. Demikian. Cukup jelas ya Pak Hendrik. Jadi 275 ini dibagi A4, A5, A9, A10 dan A11. Pak Hendrik A4 dan A11 adalah 25.000. Kami semua A5, A9, A10 75.000. Yang bulan ini Pak Hendrik bebas, A10 75.000, A5 50.000, A9 sisanya ditalangi. So, aku berarti A5 kasih dong nambah selawi. Burung nambah. Ini belum ditransfer tapi. Gak apa-apa, terserah Pak Widi. Wes gitu toh. Ulang tahun di 9 tahun. Nanti urunan apa iuran segitu itu kan sampai kita menemukan alternatif lagi yang lebih murah ya Pak Ika ya. Ya. Ini gampang-gampangan pakemnya ini langsung Verleng yang 275 anuin gitu. Ya, betul. Ya. Tapi kalau semisal nanti ada yang lebih murah Pak Hendrik, nanti kita woro-woro lagi. Cuma sementara ini kita dapat harga SUM adalah 275. Gitu. Ya, oke. Ya. Baik, A5 nambah selawe ora isi don iki. Situ. Halo. Tuh, dobu. Hah? Iya, Pak. A5 nambah 25 enggak kemarin kan? Ya, A5 harusnya nambah 25 karena A10 sudah nambah, tapi A5 belum transfer. Hah? A5 belum transfer Pak Widi. 50 toh? 25 ya. Bulan ini 25. Terus bayar 50 kurang 25 berarti. Ya, betul. Ya. Yang kok tak genepi tak bonusi bintang 1. Oke. Iki lho doa hasil. Ya, ya Bapa yang Maha Kasih yang mulia, kami minta syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan sepanjang hari. Bapa, kami terima kasih dan bersyukur juga atas selesainya doa ibadah pembakaran dosa kepada Allah. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam diri kami masing-masing, terutama semua pengurus himpunan A5 yang telah melaksanakan kegiatan pembakaran pohon palma dengan baik dan lancar. Terlebih juga khusus pada malam hari ini kita memperingati ulang tahun ini dengan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Bahwa pada malam ini kita akan memesan bersama. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami minta syukur dan terima kasih atas makanan yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini sebagai tanda pengulangan dan kebaikan. Berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan kami. Berkatilah mereka yang menyediakan dan berkatilah kami yang bersyukur. Semoga pertemuan ini
membawa semangat kebersamaan dan persatuan di antara kita dan mengingatkan pada Tuhan Yesus yang menjadi tanda kehadirannya di tengah kami para murid. Dialah Tuhan dan kemenangan kami panjang dalam Amin. Amin. Monggo. Ya. Ya, sementara gitu ya Pak Ika ya. Jadi Oke. Ya, gitu aja sementarain. Jadi boleh. Mau minta izin. Di sini. Di sini, Pak. Suaranya Mas. Halo. Bu Bibi. Permisi, saya mau minta izin ya untuk ini kebetulan sebentar lagi kan ada pembinaan untuk anak-anak yang calon penerima komisi pertama di paroki sih. Kebetulan saya dan Bu Sinta Tanoto dari Adidu itu ditunjuk sebagai koordinator untuk pelaksanaan komper di wilayah A. Kemudian untuk pertemuannya yang kurang lebih sekitar 12 kali pertemuan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10. Itu kita membutuhkan ini Zoom ya. Nah, ini mau pakai dari Zoom-nya bersama ini, minta izin. Boleh, monggo. Iya. Mumpung Boleh. ngelompok di sini. Tinggal jadwalnya kapan? Iya. Bu Bibi tinggal jadwalnya kapan gitu. Makasih sudah diizin. Yang pasti jadwalnya ada hari Selasa. Iya. Yang pasti jadwalnya dari Selasa. Iya. Hari Minggu jam 10 sampai setengah 12. Sekitaran Oke, pakai aja cilik. kayaknya mulai minggu depan, Pak. Nanti saya kontak Opa. Ini angka sini. Iya. Cuma kalau Minggu, Bu Bibi, kalau Minggu saya agak siang tergantung itu. Oh iya. loh kan Saya bagi alamatnya ngomong kasihkan Bu dulu. Bibi aja Pak. Buatin aja. Tinggal saya ngasih itu Pakai emailnya Pak Ika. ya emailnya sama anunya. Emailnya sama. Ya pakai emailnya Pak Ika yang kayak biasanya saya pinjam tuh Pak. Bapak Iya, Ibu, betul. saya izin live Zoom meeting dulu ya. Oke, thank you Johanna. Ya, makasih. Terima kasih, Johanna. selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan. Dulu ya, Mama cepat dulu ya. Oh iya. Di booster tahu. Ya nanti diatur anunya ya. Iya, nanti alamat email sama passwordnya kan bisa di Bu Bibi, Pak. Iya, oke.